itu. Jadi kalau kita ingin melakukan pemodelan, kan ada beberapa tahapnya. Anda mau integrasi atau mau memodelkan saja. Artinya pakai software gitu. Kalau pakai software ya tanpa ada referensi gitu kan ya. Kemarin itu kan disampaikan pada saat di Zoom. Kalau kita mau modelkan, biasanya ada apa? Data pendukungnya kan, ada supportnya, data permukaan. Nah, makanya ada pemetaan geologi. Kan kemarin saya singgung pemetaan geologi. Saya nanya, Pak Agus sampai pemetaan geologi belum? Nah, kalau belum, coba deh dari saya bilang dummy data tahun 2010-2011 itu, sebagian besar mungkin belum pernah ke Karangsambung karena pandemi gitu. Anda cek di Karangsambung itu peta geologinya kayak gimana? Kan banyak tuh di internet. Nah, koordinat datanya itu kan ada. Nah, kira-kira itu Anda berhubungan dengan geologi yang seperti apa? Itu baru usaha integrated study. Tapi kalau enggak, ya Anda asal-asal aja. Modelnya kan ambiguitasnya besar. Jadi Anda modelin apa saja bisa gitu kan. Maksudnya Anda tinggal bikin ceritanya dari model yang Anda buat itu kan bisa. Tapi kalau Anda ingin sesuai nanti di lapangan, nah saya minta dicicil informasi geologi yang di Karangsambung. Nanti kan di Karangsambung Anda akan ke sana, sekalian dipakai kan, siapa tahu areanya sama gitu kan dengan data yang diukur sendiri. Kan gitu. Oke. Jadi kalau udah mau modeling, ya itu tentang geomagnetik udah pernah pakai alat geomagnetik, udah pernah survei, ada yang belum pernah? Belum pernah, 2 orang. Oke, ya berarti ini terutama buat yang belum pernah overview, yang sudah pernah mungkin kita coba cocokkan beberapa ya. Jadi kurang lebih ilustrasinya alatnya seperti ini. Ini ada yang versi lama kita punya dulu, tapi ini sekarang sudah tidak digunakan lagi karena rusak. Jadi kendalanya magnetometer itu cepat rusak. Sepengalaman saya begitu ya. Jadi ada beberapa hal itu diperhatikan pada saat survei. Mungkin ketika di kampus Anda dulu, di masing-masing daerah punya alat, ada yang bandel gitu ya, ada yang bagus, treatmentnya bagus. Tetapi ketika di ITB nanti tidak boleh seperti ini, harus seperti ini, mengikuti seperti ini, itu tolong diperhatikan. Karena ada beberapa hal yang ketika itu macet, nanti maka Anda nggak bisa lanjutkan ambil data dan hari berikutnya akan problem. Demikian juga untuk perbaikannya, butuh biaya. Bisa dibantu tutup pintunya. Jadi kalau nanti di lapangan ada petunjuk untuk apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, sebaiknya diikuti. Meskipun itu sedikit berbeda dengan pengalaman pada saat S1. Bisa dipahami ya? Nah, jadi karena kita sudah beberapa kali itu ada problem. Sebagai contoh misalkan alat ini tuh ada yang bisa di-setup untuk mengamati secara kontinu, artinya dia merekam sendiri. Tetapi beberapa alat di ITB itu ketika ditinggal, ada yang kena hujan, terus kebakar sampai ini, terus nggak ada yang ngawasin, terus baterainya cepat habis karena masing-masing alat punya ketahanan baterai yang harus diganti gitu ya. Nah, jadi dulu treatmentnya ada yang dipakai harus yang di base itu harus ada yang jaga dan harus direkam, ditekan tombolnya secara manual. Jadi tidak di setup secara program seperti itu. Itu ada beberapa alat yang seperti itu nanti coba diikuti. Ada yang konektor ke sensornya itu tinggal sedikit karena mahasiswa cukup brutal pada saat tidak memakainya atau memakainya melepasnya gitu. Jadi itu ada yang sensitif memasukkannya dan sebagainya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu tolong diperhatikan. Jadi dua alat ini dari Syntrack dan Geometric. Nah, yang terbaru yang sekarang ini yang eh, game system atau GSM 19. Ada lagi yang tipe lain, mungkin merek Cina atau yang lain gitu, yang masih dari kampus Cirebon. Nah, itu juga perlu diadaptasi karena mungkin sensitivitasnya berbeda. Nah, di sini juga kemarin kalau saya cek ada kendala di baterai ya, ada yang tahan berapa jam gitu ya. Jadi bisa jadi ada alat yang misalkan di lapangan tuh kita standby 3, tinggal yang jalan 2 gitu ya. Berarti yang di jalan tuh gimana caranya supaya ada 2 kelompok. Misalkan seperti itu kan harus ada perubahan-perubahan atau hal-hal darurat yang tidak dilakukan kalau kondisinya ideal. Sebagai contoh misalkan
variasi hariannya tidak menggunakan pengamatan di base, misalkan seperti itu, atau semuanya ke lapangan. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, tentang peralatan. Untuk dimensinya ada tongkat, ada sensor, ada peralatan yang di sini untuk monitor, kontrolnya, konsolnya untuk ngecek pembacaannya. Biasanya ini lebih cepat dibandingkan Gravity. Biasanya satu pembacaan bisa butuh waktu sekitar berapa detik. Misalkan 3 detik juga udah cukup atau kurang. Tapi kalau di satu stasiun biasanya ada beberapa kali pembacaan. Bisa sampai 3 kali atau 5 kali tergantung dari setup untuk meyakinkan konsistensi pembacaan. Oke, saya langsung ke kalau tentang instrumentasi Anda nanti cari sendiri. Terus ini untuk surveinya ada 2 bagian, ada setup di base. Jadi ada alat yang ditinggal di base. Nah, biasanya ada yang jaga sebaiknya. Terus kemudian ada yang jalan, ada yang di lapangan. Jadi minimal untuk survei kondisi idealnya kita perlu 2 alat magnetometernya. Kalau nggak ideal berarti 1 alat gitu ya, kurang ideal. Satu yang di variasi hariannya dianggap tidak dikoreksi variasi diurnal, misalkan seperti itu. Atau menggunakan asumsi diurnal hari kemarin misalkan, karena misalkan terbatas alatnya. Tapi itu kondisi yang tidak ideal. Oke, ilustrasi yang di lapangannya biasanya pada saat pemasangan alat, lama ya. Ya, ini ilustrasi saja ketika di lapangan. Jadi biasanya kita memilih lokasi base-nya itu yang bisa digunakan untuk memasang sensornya dan juga alatnya. Kalau kondisinya sering hujan, maka harus ada treatment untuk menjaga alatnya supaya tidak kehujanan. Terus kalau bisa ada 1 orang standby untuk ngecek, karena biasanya ada aktivitas manusia, misalkan ada yang cabut rumput atau nyari traktor atau apa yang besi lewat di sekitar, nanti akan mempengaruhi pembacaan. Nah, biasanya kita butuh seperti ini ya, pohon. Nah, pasti ya ini harus dijaga safety-nya. Kalau ada binatang, tawon atau semut ya dan sebagainya itu harus hati-hati. Itu aja untuk hal-hal yang perlu diperhatikan. Selainnya stabil, bacaannya dicek stabil tanpa ada noise, itu bisa digunakan pada stasiun tersebut. Nah, kemudian ada yang ke lapangan seperti ini, biasanya tergantung akses jalan ya, orangnya jalan. Nah, ini contohnya ketika sudah dipasang di base, alatnya dipasang di sini, dipasang tali rafia dan sebagainya. Ini ada yang standby di sini misalkan untuk mencatat, karena tadi saya bilang untuk treatment yang tidak bisa dipakai per menit atau per berapa begitu ya. Nah, ini ilustrasinya ketika yang di lapangan, ketika membaca alat sensornya bisa ditaruh di belakang atau pakai tongkat, tergantung alatnya. Dan ini kalau diperhatikan teman-teman yang lainnya itu menjauh ya. 1 orang ini juga harus kondisi steril. Misalkan handphone dia tidak bawa yang gangguan magnetik, besi atau magnet itu atau parang atau apa itu jauh-jauh. Nah, teman-teman yang lainnya itu menjauh. Ini ilustrasinya dia menjauh, asistennya. Nah, setelah semuanya setupnya lengkap begitu, baru dibaca. Biasanya pada radius ya anggap saja 25 meter atau 50 meter menjauh dari yang lain. Nah, kalau yang seperti ini, ya ini kan mungkin masih baru ya, jadi masih curiosity-nya masih gede, jadi pengen deket-deket, temennya pengen tahu gitu ya, atau sedang dokumentasikan. Oke, nah ini ilustrasi yang lain. Jadi kalau variasi harian itu bergantung dengan pengamatan di base, kita berharapnya adalah pola base-nya itu solar quiet atau tidak ada aktivitas pada matahari.
Jadi kalau ada aktivitas seperti itu biasanya bacaannya akan fluktuatif pada waktu yang sangat singkat. Jadi kalau misalkan contohnya seperti ini plotnya, nah ini kurang lebih pada orde di bawah 150 nanotesla atau pada orde puluhan nanotesla, dan perubahannya gradual selama beberapa waktu, tidak langsung loncat begitu. Ini kita bisa anggap sebagai kondisi yang pola matahari, aktivitas matahari yang tenang. Dan kalau ada badai matahari, biasanya kita mengulang kegiatan surveinya. Ini ilustrasi kalau di manual book, saya lupa lagi. Ilustrasi di manual book contoh yang polanya ada badai matahari, mungkin bisa dilihat fluktuatif pada waktu seketika, kemudian masih berfluktuasi seperti ini. Ini kita mungkin tidak bisa menggunakan datanya, jadi kita harus mengulang pada saat survei di lapangan yang hari ini. Nah, kalau diperhatikan ini ordenya kurang lebih separuh aja yang bagian, anggap aja ini 0, referensi 0-nya, kemudian ke bawahnya ini adalah 100 nanotesla, ke atasnya kurang lebih 200-an nanotesla, tetapi terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, berbeda kalau misalkan fluktuasinya itu merambat begitu ya. Misalkan ada 150 nanoteslaan, tapi dia secara waktunya masih pelan-pelan begitu. Dan biasanya ada yang polanya variasinya lebih sedikit lagi. Itu catatan ketika pengamatan di base. Nah, nanti ketika di lapangan, Anda ada titik-titik rencana, misalkan pengamatannya itu biasanya lebih rapat dibandingkan gravity. Untuk pemetaan biasanya saya pernah sampai 30 meteran begitu ya, itu cukup rapat. Jadi di sini kita berharap ada sesuatu yang sifatnya anomalinya dipole, terutama tergantung daerah penelitian kita. Kalau penelitiannya di daerah yang dekat ke kutub, mungkin cenderung ke monopol, tapi kalau di kisaran Indonesia mungkin kita berharap ada pola anomali yang dipole, terutama untuk anomali magnetik.